When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Hai, berjumpa lagi denganku. Kali ini kita akan membahas terkait Gusti dan Mesias, yakni ketika keduanya berlandaskan ayat yang sama dalam Mazmur 110 ayat 1, lantas apakah keduanya memanglah sama? Yakni ketika Yesus pada Injil Matius 22 ayat 41 sampai 45 dan Lukas 20 ayat 41 sampai 44 mengatakan bahwasanya tuannya Raja Daud adalah Mesias. Lantas apakah Gusti adalah Sang Mesias itu sendiri? Sehingga dalam Injil Matius 22 ayat 41 sampai 46 yang berbunyi, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuh-Mu kutaruh di bawah kaki Mu." Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Maupun dalam Injil Lukas 20 ayat 41 sampai 44 yang berbunyi, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki Mu." Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Demikian pula halnya pada Injil Markus 12 ayat 35 sampai 37 yang berbunyi, pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud?" Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuh-Mu kutaruh di bawah kaki Mu." Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Tentunya ketiga Injil di atas yang membahas Mesias adalah merujuk pada Mazmur 110 ayat 1 dalam Perjanjian Lama yang berbunyi, Mazmur Daud. "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Nah, untuk mengetahui apakah sama ataukah berbeda antara Gusti dan Mesias tersebut, maka kita haruslah mengetahui konsep masing-masing dari keduanya terlebih dahulu. Yang pertama perihal konsep Gusti menurut spiritual Jawa adalah roh Tuhan yang berdiam atau manunggal di dalam diri seorang raja. Jadi Gusti adalah bersifat gaib, yakni tidak berwujud fisik karena bersifat ruh atau wahyu keprabon pada diri seorang raja yang akan maupun sedang berkuasa atau memerintah. Sedangkan konsep Mesias dalam kitab Injil dapat kita ketahui, misal pada Injil Matius 16 ayat 15-20. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kemudian perkataan Marta pada Injil Yohanes 11 ayat 27. Jawab Marta, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Yakni senada dengan perkataan perempuan Samaria pada Injil Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia
yang sedang berkata-kata dengan engkau. Serta ayat 39-41. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya, supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Maupun Injil Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Serta Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Sehingga Mesias menurut Injil adalah Yesus, yakni seorang tukang kayu yang dilahirkan oleh Maria dan wafat di kayu salib, bangkit pada hari Minggu serta 40 hari kemudian naik ke sorga. Lantas apakah Yesus adalah Gusti yang menjadi manusia? Tentunya, konsep roh yang menjadi manusia adalah berbeda dengan konsep Gusti. Namun ketika Mesias itu sendiri adalah sebagai roh, bukan berfisik, maka barulah dapat diterima oleh spiritual Jawa. Ibarat antara telur dan ayam, jika Gusti adalah telur, sementara Injil mengatakan Mesias adalah ayam, maka antara spiritual Jawa dan Injil tidaklah sependapat, terkecuali Mesias jugalah selaku telur. Wherever you're in trouble, won't you stay?